Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral. Jadi sebenarnya materi integral ini sudah merupakan bahasan kita ya pada saat mengikuti jenjang sekolah menengah atas atau SMA ataupun yang sederajat. Jadi pada SMA kita sudah belajar caranya mengintegralkan baik secara luas ataupun volume seperti itu ya, baik secara integral yang tertentu ataupun integral yang tak tentu. Nah, di sini saya akan lebih menekankan kepada aplikasi dari integral di dalam masalah gitu ya, dalam problem tentu saja yang ada hubungannya dengan masalah data continuous seperti itu ya, karena juga integral ini salah satu syaratnya adalah fungsi atau sesuatu yang akan diintegralkan atau kita sebut dengan fungsinya itu adalah continuous seperti itu ya. Dan integral ini merupakan sifat secara langsung adalah kebalikan dari definisi diferensial seperti itu ya. Jadi kebalikan dari diferensial. Jadi kalau diferensial adalah menurunkan, mencari momen, mencari hal yang paling kecil, maka integral mencari hal justru yang lebih besar atau kebalikan secara harfiah, bukan secara harfiah ya, secara konsep dari diferensial seperti itu. Oke, kita langsung saja. Baik, apa sih sebenarnya integral itu? Integral itu sebenarnya ada hubungannya dengan measurement atau pengukuran ya. Jadi ada pengukuran apapun itu ada hubungannya dengan integral. Nah, di sini kalau kita mau mengukur sesuatu tentunya kita butuh unit ya. Jadi kalau kayak misalkan mau mengukur panjang kita butuh unitnya namanya meter. Seperti itu ya. Kalau mau mengukur mau mengukur berat kita mau mengukur massa kita punya satuan unitnya adalah kilogram seperti itu ya. Jadi kita butuh unit. Tapi bagaimana sih kalau misalkan mengukur sesuatu tanpa ukuran? Seperti itu ya, tanpa ada ukuran seperti itu ya. Contoh misalkan adalah yang hubungannya dalam grafik seperti itu ya. Jadi kalau dalam grafik kan kita tidak punya ukuran, kita hanya memiliki sebuah fungsi di mana fungsi itu nanti hasil dari fungsinya kita bisa menggunakan ukuran meletakkan ukuran di sana. Contoh fungsi kecepatannya dalam kilometer per jam, tapi kecepatan kilometer per jam itu adalah di belakang seperti itu ya, setelah penghitungannya selesai. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan justru di fungsinya itu yang akan diukur seperti itu ya. Jadi kan kita tidak punya ukuran di sana. Jadi makanya di sini adalah menggunakan konsep atau berhubungan dengan konsep integral seperti itu. Saya contohkan misalkan seperti ini. Ada grafik Y seperti ini. Kita bisa bilang bahwa A sama B ini gitu kan ya. Kita bisa ukur secara apa ya, pakai penggaris atau yang lain-lain ya, secara fisik dia menggunakan apa itu namanya? Penggaris ya, bisa menggunakan penggaris. Tapi bagaimana kalau misalkan gambarnya saya jadiin lebih besar? Tentu saja ukurannya tidak akan sama seperti ya, atau gambarnya skalanya saya berikan lebih kecil seperti itu ya. Jadi tidak ada ukuran yang pasti. Kenapa? Karena di X ini sama Y ini satuannya hanya satu satuan gitu kan ya. Satuannya ini nggak ada namanya seperti itu ya, nggak ada namanya, cuman dia disebut dengan satuan seperti itu. Nah, itulah di sini konsep measurement tanpa unit ini yang akan dibawa oleh integral. Apapun yang ada hubungannya dengan measurement tanpa unit pada fungsi hubungannya pasti dengan integral. Saya beri contoh misalkan panjang garis ini. Panjang garis misalkan dari O1 ke O2 seperti itu ya. Bagaimana caranya kita mengukurnya? Ya nanti kita menggunakan integral. Belakangnya apa nanti? Ya pasti itunya adalah satuan saja seperti itu ya. Nah, selanjutnya apalagi yang merupakan contoh ukurannya? Yang pertama kan tadi panjang garis ya. Bagaimana kalau misalkan ini area seperti itu ya, area di bawah sebuah kurva yang ini seperti itu. Jadi ada area, ada garis, ada juga dia biasanya kalau misalkan kita mau hitung gitu kan ya, mau berpikir lebih luas, yaitu adalah volume seperti itu ya. Jadi
di sini integral menggabungkan antara atau mengambil konsep bahwa dia itu adalah combining atau menyatukan semua ukuran gitu kan ya, menyatukan semua penghitungan ukuran tanpa ada ukuran yang ini ya, satuan unit gitu kan ya, tanpa ada unit seperti itu. Nah, ini adalah konsep integral. Jadi konsep integral sebenarnya dekatnya adalah dengan measurement atau dengan pengukuran seperti itu ya. Jadi integral itu mengukur sesuatu, mengukur panjang, mengukur area, menghitung area, ya, mengukur luas seperti itu ya, atau menghitung volume seperti itu ya. Jadi tanpa ada unit seperti itu. Nah, apa yang akan digunakan konsepnya? Konsepnya adalah konsep kalau kita belajar pada saat SMA itu adalah konsep integral Riemann ya. Masih ingat? Integral Riemann itu yang dimana kita membuat kotak-kotak yang seperti ini gitu kan ya. Misalkan kita mau mengukur D sama F gitu kan ya, ininya di bawah kurva D sama F, maka kita bisa pakai yang seperti ini gitu kan ya. Ini seperti itu, ini ke bawah seperti ini, terus ini seperti ini gitu kan ya. Kita potong-potong dia menjadi kotak-kotak yang semakin kecil-kecil, di mana dia mewakili dari D sampai F seperti itu kan ya. Nah, ini juga nanti berhubungan juga dengan konsep integralnya seperti itu. Jadi semua konsep integral berdasarkan konsep yang konsep dasarnya, yaitu adalah konsep integral Riemann ini seperti itu. Jadi ini konsep dasarnya. Jadi dia diubah menjadi kecil-kecil seperti itu. Nah, ini kan masih ada panjangnya ya, masih ada saya tulis itu sebagai H ya. Saya tulis ini H-nya di mana H-nya nanti akan sama antara D sama F gitu kan ya. Nanti dibagi antara D sama F ada berapa H seperti itu ya. Jadi kalau misalkan D sama F-nya 1 hanya 0,1, maka nanti akan ada 10 kotak seperti itu ya. Itu konsep yang kita pelajari di di SMA seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan hanya ini ternyata hanya mendekati 0 seperti itu ya. Bagaimana kalau hanya mendekati 0 seperti itu? Hanya mendekati 0. Nah, inilah konsep integral di mana disebut jika H mendekati 0 namanya adalah infinitesimal. Infinitesimal. Apa artinya? Sangat kecil sekali seperti itu ya. Jadi dia bilangan yang besar dari 0 gitu kan ya. Besar dari 0, sebuah besar dari 0 tapi lebih kecil dari bilangan-bilangan yang lain. Seperti itu ya, besar dari 0 tapi lebih kecil dari bilangan-bilangan yang lain. Makanya disebutnya dengan infinite small, sangat kecil sekali. Seperti itu ya, sangat kecil tak hingga gitu ya. Jadi itu adalah konsep dari integral seperti itu. Jadi konsep dari integral adalah menggabungkan infinite small ini untuk menjadi sebuah measurement atau sebuah ukuran seperti itu. Nah, apa sih penerapannya? Ini penerapannya tentu saja ada kalau di bidang ini ya, di bidang yang tadi adalah mempanjang kurva, itu namanya ada displacement atau pergerakan ya, pergerakan sebuah benda. Kita nggak bisa menentukan secara tepat kalau menggunakan ukuran meter. Kenapa? Karena ukuran meter kan agak susah ya, dia kan apa itu namanya? Bisa aja melenggak-lenggok gitu kan ya, jalannya nggak lurus, betul, kita akan susah. Makanya di sini lebih smooth lagi kita menggunakan integral seperti itu. Terus yang kedua adalah area, volume seperti itu ya. Jadi kalau yang displacement itu antara jarak ini misalkan dengan ini gitu kan ya. Ini kan kalau mau diukur pakai ukuran apa itu namanya? Pakai ukuran pengukuran gitu kan, pakai ukuran kayak misal pakai ukuran unit atau satuan kayak meter, meteran dan lain-lain, ini nggak bisa seakurat mungkin gitu kan ya. Yang bisa akurat adalah menggunakan integral seperti yang panjang ini sampai sebelah sini, kecuali kita misalkan menggunakan benang. Nah, itu nggak bisa dikerjakan di dunia nyata gitu kan ya. Kalau kita mau naruh apa-apa ditaruh taruh benangnya kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi makanya di sini kita menggunakan konsep integral. Ini yang pertama adalah displacement. Yang kedua adalah tentang area, yaitu adalah area di bawah kurva. Seperti itu, area di bawah kurva. Jadi area di bawah kurva yang ini bisa kita hitung menggunakan integral. Yang ketiga adalah volume.
volume bagaimana kalau yang bentuknya seperti ini? Ya, maka kita tinggal putar saja dia dimanapun, diputar terhadap sebuah sumbu, maka dia akan menjadi volume. Seperti itu. Nah, ini masuk di displacement area dan volume, ini masuknya adalah integral tentu. Kenapa disebut integral tentu? Karena dia udah punya batas, gitu kan ya. Jadi ini adalah enclosed, gitu kan ya. Jadi punya batas seperti itu. Apapun yang punya batas, kita bisa ukur satuannya dalam bentuk integral. Ukur pengukurannya dalam bentuk baik itu luas, panjang, ataupun volume seperti itu. Jadi kalau misalkan ada batu, gitu kan ya, batu ini batu apa dengan bentuk yang misalkan kita bisa buat ininya, kita bisa buat fungsinya, maka ya kita bisa ukur menggunakan integral seperti itu. Nah, di sini adalah kita membahas tentang integral tentu seperti itu ya. Jadi yang ini tadi penjelasannya adalah mengenai integral tentu, yaitu integral yang udah memiliki batas antara A sampai B seperti itu. Nah, integral yang tidak memiliki batas atau tidak ada batasnya disebutnya tak tentu gitu kan ya. Nah, kita nggak akan bahas banyak di sini integral tak tentu karena ini tentang konsep ya. Nah, kita akan lebih banyak bahas mengenai integral tentu yang tentu saja hubungannya dengan aplikasi integral di dalam menyelesaikan masalah terutama yang berhubungan dengan teknik informatika ya atau secara umumnya adalah sains seperti itu ya. Data-data yang tentu saja masuk dalam ranah kalkulus yaitu data continuous, di mana integral ini memang harus syaratnya adalah continuous, gitu ya, continuous atau dia itu berkesinambungan fungsinya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini adalah saya berikan sedikit konsep tentang contohnya. Yang pertama itu adalah kalau yang paling banyak kita pakai itu biasanya adalah tentang kecepatan, seperti itu ya. Jadi tentang kecepatan, konsep kecepatan, di mana konsep kecepatan kita sudah tahu gitu kan ya, kita sudah tahu bahwa displacement atau jarak itu ya, saya tulis S itu kalau diturunkan jadi V, kalau diturunkan lagi jadi A, seperti itu ya. Jadi ini posisi, saya tulis posisi ya, X ya, saya jangan S. Kalau S itu apa? Dia adalah jarak ditempuh ya. Jadi X posisi kalau diturunkan jadi kecepatan, kalau diturunkan lagi jadi percepatan seperti itu ya. Nah, ini konsep tiga konsep yang bukan tiga konsep, satu konsep yang di fisika yang sering kita pakai sebagai contoh dari diferensial sama integral, dimana kalau ke bawah itu adalah diferensial, kalau ke atas ini adalah integral seperti itu ya. Nah, ini juga sama banyak yang berhubungan dengan konsep ini banyak menggunakan integral sebagai contoh. Misalkan antara ini adalah grafik antara kecepatan dengan waktu, di mana kita punya grafik kecepatannya. Misalkan ini V, saya tulis ini X ya. Ini T deh, ini V, ini T, ini V, seperti itu ya. Time versus velocity gitu kan ya, dimana dia pasti rumusnya adalah VT sama dengan titik-titik gitu kan. Nah, daripada kita bagaimana caranya menghitung apa antara misalkan antara 1 sampai 3 gitu kan ya, kan kita masukin terlebih dahulu V-nya berapa pakai rumus fisika. Tapi kita sebagai orang matematika juga kita tanpa harus tahu rumus fisikanya, kita juga bisa memasukkan selama kita tahu fungsinya gitu kan ya, fungsi kecepatannya terhadap waktu menggunakan apa, kita cek kalau misalkan yang antara 1 sama 3 gitu kan ya, antara 1 sama 3 S itu kan sebenarnya adalah V dikali T ya, jadi kita bisa tinggal kalikan antara velocity sama waktu. Nah, velocity sama waktu kalau kita kalikan itu sama aja dengan luas yang di bawah kurva ini seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan konsep integral di sini. Jadi kita tinggal integralkan yang sebelah sini, integral VT-nya batasnya antara 1 sampai 3, maka kita akan dapat nanti jarak yang dia tempuh berapa. Seperti itu ya. Kan sama saja seperti itu. Baik juga misalkan apa grafik-grafik yang lain yang ada hubungannya dengan area misalkan. Ada juga nanti misalkan grafiknya ada hubungannya dengan volume seperti contoh yang di bawah seperti itu ya. Saya agak susah untuk memberikan contoh yang volume ya, yang dunia apa yang hubungannya sama fisika ya.
Tapi ya paling gampang adalah kita menghitung sebuah volume, misalkan volume Gucci, volume yang lain-lain, yang bentuk grafiknya sudah ada, seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu seperti itu. Atau bahkan kita bisa menghitung volume-volume benda yang kalau misalkan kita potong dengan dengan garis potong yang aneh, misalkan potongannya segini gitu kan ya, atau misalkan dipotong seperti ini gitu kan ya, itu kan bisa-bisa saja kalau menggunakan integral. Sementara kalau di kehidupan nyata itu tidak mungkin seperti itu ya. Jadi makanya di sini integral memudahkan kita untuk menghitung luas-luas volume atau panjang garis yang mungkin akan susah diukur di dunia nyata seperti itu. Jadi kita tinggal menggunakan integral untuk mengukurnya seperti itu. Nah, di sini sudah disebutkan di sini adalah contohnya adalah untuk luas area, volume dan panjang garis. Apapun yang bentuknya ada fungsi fungsi kontinu, maka dia kita bisa cek luas areanya di bawah di antara batasnya, volume yang diputarnya, dan panjang garisnya kita pasti bisa cek itu. Mengenai representasinya, salah satunya adalah yang dihubungkan dengan konsep kecepatan. Seperti itu ya. Jadi representasinya ada banyak. Kalau tentang luas area ini tergantung dari yang atas apa gitu kan ya, sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, seperti itu. Kalau V sama T, maka dia integral areanya adalah S, seperti itu ya. Sementara panjang garisnya kira-kira apa? Panjang garisnya. Kalau misalkan ini V, ini panjang garis antara sini sampai sini. Apa kira-kira panjang garisnya? Kalau panjang garisnya ya, kan tadi kalau areanya adalah S. Ini area gitu kan ya. Ini areanya, integral areanya adalah S. Kalau panjang garisnya kira-kira apa? Ya, bisa jadi disebutnya adalah besarnya perubahan gitu kan ya. Bukan besarnya perubahan ya, banyaknya dia berubah gitu ya, banyaknya dia berubah antara apa ya, banyaknya perubahan atau apa ya namanya, pokoknya di fisika itu ada, saya lupa untuk istilahnya. Dan yang kalau misalkan volume, kira-kira apa volumenya? Nah, kelihatannya kita belum sampai ke konsep yang seperti itu ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan yang jelas, tapi kita akan menggunakan konsep luas area, volume, dan panjang garis untuk di setiap fungsi kontinu agar bisa kita lancar dalam menggunakan integralnya. Seperti itu ya. Nanti untuk konsepnya akan saya carikan yang tentu saja akan berhubungan dengan misalkan dengan masalah-masalah teknik informatika seperti itu ya. Biasanya itu kemarin kalau saya nggak salah lihat itu ada di masalah tentang router seperti itu ya, tentang router, tentang banyaknya sinyal yang diterima dan lain-lain. Gimana grafik fungsinya sudah ada, kita tinggal menghitung gitu kan ya, dayanya berapa. Nah, itu ada hubungannya juga gitu kan ya. Daya itu adalah apa? Ada yang masih ingat daya itu V kali I ya. Voltase kali ampere gitu kan ya, kali arus listrik, kali besar arus seperti itu. Nah, ini juga sama konsepnya dengan mirip-mirip dengan ini kan, kita tinggal cek V sama grafik I-nya, akhirnya kita bisa dapat dayanya berapa totalnya seperti itu. Nah, ya, itu adalah konsep saja, konsep contoh-contoh konsep yang mungkin nanti akan kita bahas. Untuk sementara sampai di sini terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai integral. Untuk masalah teknisnya, teknis pengintegralan, maka saya serahkan kepada kalian untuk membuka lagi buku SMA kalian, terutama yang di kelas 3 ya, karena integral ini kelas 3 dan insya Allah baru kalian dapat 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Oke, sampai di sini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.